Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu asesor yang terhormat. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Yunas, SMM, dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode EMWP 223 dengan bobot 3 SKS. Video ini saya buat sebagai pemenuhan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai RPS yang telah disusun dengan pendekatan Case Based Learning atau CBL. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kasus pemasaran nyata dan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen pemasaran ini membahas dan menganalisis secara mendalam berbagai kasus pemasaran nyata atau lokal maupun internasional. Mahasiswa diajak memahami konsep pemasaran, kemudian fungsi-fungsi manajemen pemasaran, serta menyusun strategi bauran pemasaran, kemudian pemasaran digital, kemudian customer relationship management, dan supply chain melalui diskusi kasus, analisis masalah, dan penyusunan solusi strategis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang selaras dengan CPL Prodi, CPMK 1, sikap bertanggung jawab dan kontribusi terhadap masyarakat, CPMK 2, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis, CPMK 3, mengaplikasikan fungsi manajemen dalam perusahaan, CPMK 4, menguasai konsep teoritis ekonomi dan manajemen. Sub CPMK mencakup pengenalan manajemen pemasaran hingga analisis tren masa depan dan supply chain. Korelasi CPL terhadap sub CPMK dalam keselarasan alur pembelajaran di kelas. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar: 1. Pengenalan tentang manajemen pemasaran. 2. Menganalisis kasus lingkungan pemasaran. 3. Menganalisis kasus perilaku konsumen dan pasar sasaran. 4. Merancang riset dari kasus nyata. 5. Menyusun solusi strategi produk. 6. Menyusun solusi strategi distribusi dari kasus nyata. 7. Menyusun solusi strategi distribusi dari kasus nyata. 8. Menyusun solusi strategi promosi dari kasus nyata yang di Indonesia. 9. Menyusun strategi pemasaran digital dari kasus nyata. 10. Menganalisis kasus pemasaran jasa dan non-profit. 11. Menganalisis kasus customer relationship management. 12. Menganalisis tren dan tantangan masa depan manajemen pemasaran. 13. Menganalisis kasus dari supply chain. 14. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau review. Saya menerapkan konsep case-based learning sebagai metode utama dikombinasikan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis kasus nyata, tanya jawab dan kuis, dan terakhir respons. Kemudian penugasan individu atau kelompok, riset strategi produk, harga, distribusi, promosi, dan pemasaran digital. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu luring atau tatap muka dan menggunakan daring melalui e-learning uid.ac.id. Pendekatan student center learning, mahasiswa aktif menganalisis kasus, menyusun solusi, dan mempresentasikan. Sementara dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Contoh topik pengajaran, delivery interaction assessment, yaitu strategi distribusi. Topiknya strategi distribusi atau sub CPMK yang diharapkan ketepatan menjelaskan konsep dalam membuat strategi penentuan distribusi produk perusahaan ke masyarakat. Delivery atau menyampaikan materi. Saya menyampaikan materi secara terstruktur meliputi pengertian strategi distribusi, jenis-jenis saluran distribusi, langsung atau tidak langsung, dan multi channel. Kedua, fungsi saluran distribusi, yaitu logistik, transaksi, fasilitas. Ketiga, manajemen saluran distribusi seperti desain, seleksi mitra,
motivasi dan evaluasi kinerja. Keempat, distribusi digital dan e-commerce atau platform online, marketplace, dan dropshipping. 5, tren dan inovasi distribusi seperti omnichannel, last mile delivery, dan green logistics. Materi disajikan dengan slide dengan diagram saluran distribusi. Contohnya distribusi produk pada perusahaan, BUMN, dan manufaktur. Serta analisis SWOT dan analisis bisnis model kanvas saluran distribusi. Interaction atau interaksi. 1. Diskusi kelompok. Mahasiswa menganalisis kasus perusahaan nyata, misalnya tantangan distribusi di daerah terpencil atau strategi e-commerce selama pandemi. Kedua, tanya jawab mendalam tentang pemilihan saluran distribusi yang tepat berdasarkan jenis produk, target pasar, dan biaya. Ketiga, presentasi kelompok mengenai desain strategi distribusi untuk produk fiktif atau kasus yang diberikan. 4. Sesi responsi untuk mendiskusikan solusi inovatif. Selanjutnya, assessment atau penilaian. Indikator penilaian, ketepatan konsep, kemampuan menganalisis, kreativitas solusi strategi distribusi, dan kualitas presentasi. Bentuk penilaiannya seperti evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen penilaian yang mencerminkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran peserta sebesar 10%, tugas individu sebesar 20%, presentasi kelompok berbasis studi kasus sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, serta ujian akhir semester sebesar 30%. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain buku ajar yang saya tulis berjudul Manajemen Pemasaran, kemudian Philip Kotler dan Gary Armstrong, Dasar-dasar Pemasaran, kemudian Philip Kotler dan Gary Armstrong, Manajemen Pemasaran, serta jurnal ilmiah terkait, kemudian buku karya Martin Christopher tentang logistik dan supply chain, kemudian buku karya Ronald Ballow, Bisnis Logistik dan Supply Chain Management, dan Profesor J. Hazer, Profesor Barry Render, Operation Management. Melalui mata kuliah manajemen pemasaran ini, saya berkomitmen membentuk mahasiswa yang tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menganalisis kasus dan menyusun strategi pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan. Saya terus mengembangkan diri dengan mengikuti tren pemasaran digital, AI, dan sustainability agar pembelajaran tetap relevan dengan dunia industri. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih semua teman-teman mahasiswa untuk hadir di mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, sekarang kita akan melanjutkan tentang strategi distribusi atau place yang merupakan salah satu elemen dari marketing mix. Yang sebelumnya adalah price atau harga, kita bicara tentang pendistribusiannya seperti apa. Nah, pendistribusiannya ini umumnya yang sering kita kenal adalah ekspedisi, betul? Nah, kira-kira yang paling sering atau paling ramai ini ekspedisi apa? Ya, Mas Ilham, silakan untuk perusahaan ekspedisinya apa aja yang sering kita lihat di luar? Saya menjawab. Ya. JNE sama JNT. JNE dan JNT. Ya. Ya. Itu umumnya untuk pengiriman apa? Barang. Barangnya dalam artian apakah e-commerce aja atau mungkin barang semua? Barang semua. Barang semua. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Untuk saluran distribusi, ini adalah jalur yang dilalui produk atau layanan
untuk sampai ke tangan konsumen akhir, yang berarti ya tadi dikirim dari A ke B. Jadi langsung dari pabriknya bisa, atau dari kayak sekarang lagi rame kan e-commerce namanya, ya seperti contohnya Shopee Express atau Lazada Express ya. Lalu juga ada Gojek atau juga Grab. Nah, itu sama saluran distribusi. Lalu juga di sini tentang menciptakan nilai melalui pengelolaan alur produk yang efektif. Jadi para pemilik usaha, khususnya yang di bidang distribusi, itu mereka membuatkan, contohnya salah satunya seperti ada pengiriman khusus, ya. Kayak misalkan ada yang same day service, ya, ada yang one day, bahkan ada yang dia paketnya reguler, ya, paketnya reguler. Kemudian juga biayanya juga bervariasi, ya. Kalau yang same day service umumnya sedikit lebih tinggi, ya. Lalu juga kalau yang reguler ya normal, ya, dan itu dihitungnya menggunakan volume, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada direct channels dan saluran indirect channels. Nah, direct channels ini berarti dari manufacturer atau dari produsen langsung ke konsumen, ya, konsumen. Lalu indirect distribution channel ini dari manufacturer kemudian ke intermediary atau ke, bisa bilang ya seperti distributor, betul. Lalu ada yang ke konsumen langsung, ya. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh dari ini, direct dan indirect channel? Ada, silakan. Ya, baik, Mas Algi, silakan berikan contoh untuk direct distribution channel dan indirect distribution channelnya. Kalau direct itu kayak kita antar barang langsung, Pak. Jadi kalau seandainya ada pesanan kayak telur, itu kita datang langsung ke kita kayak distribusinya langsung. Kalau untuk indirect itu kita nitip barang ke warung, contohnya kita ada telur nih, contoh ada telur, kita titip ke warung tersebut untuk dijual, itu indirect. Iya, betul. Betul sekali Mas Algi, terima kasih untuk memberikan contohnya. Jadi memang itu direct itu dijual langsung, ya, dikirimkan langsung dari perusahaan untuk masyarakat. Nah, indirect ini contohnya seperti tadi ada grosirnya, Ya. taruh dulu di grosir, taruh dulu di warung nitip, ya, baru Betul. ke konsumen. Oke, kita lanjutkan ke fungsi utama saluran distribusi. Ada transaksi, fungsi logistik, kemudian juga promosi dan pemasaran, lalu ada pelayanan purna jual. Transaksi di sini memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan konsumen atau perantara dengan cara yang terstruktur dan efisien. Ya, contohnya seperti ada sistem COD, itu bisa, ya. Ada juga dia mungkin pakai transfer, ada juga mungkin dia bisa menggunakan sistem cicilan kalau ada, ya, tergantung dari perusahaannya. Ada fungsi logistik. Nah, ini berarti apa? Dia menyediakan tempat khusus juga, ya. Selain dia sebagai ekspedisi yang fungsinya hanya memindahkan barang dari titik A ke titik B, tapi dia menyediakan juga seperti gudang. Ya, salah satunya adalah e-commerce. Ya, e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan e-commerce yang lain. Nah, ini cukup sulit, ya, prosesnya, operasinya, ya. Karena kan memang dia harus buka dulu tempat untuk sewa gudang, ya. Terus juga faktor lokasi juga dilihat, ya, jangan sampai banjir. Kalau banjir itu udah pasti berantakan, ya. Lalu ada fungsi promosi dan pemasaran. Yang paling mudah di sini adalah apa? Lihat aja seragam para ekspedisi ini ada logo di bajunya. Kemudian juga di kendaraannya, di truk juga ada, ya, kayak misalkan ada truknya di samping ada tulisan nama perusahaan apa, ya.
Lalu juga di sini ada layanan purna jual. Nah, di sini mereka nanyain, ya misalkan barangnya ada kerusakan pas diterima. Mereka menyediakan yang namanya pengembalian atau retur. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang mau nanya di sini? Silakan. Ada yang mau nanya di sini? Silakan. Nggak ada. Udah pada mengerti berarti ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ada manajemen saluran distribusi. Nah, manajemen saluran distribusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam strategi pemasaran perusahaan. Nah, maksudnya di sini proses manajemen saluran distribusi nggak cuma planning aja dan implementasi, tapi juga ada pengendalian aliran. Jadi dia bikin flow-nya ya, bagaimana proses untuk barang domestik, lalu juga bagaimana proses barang untuk ekspor impor, ya, lalu juga bagaimana pengelolaan penyimpanan barangnya, itu semua harus dikelola dengan perusahaan ekspedisi itu sendiri atau perusahaan distribusi itu sendiri. Nah, oke. Kemudian ada strategi dalam manajemen saluran distribusi. Ada strategi, ada kontrol saluran, ada seleksi dan penilaian perantara, kemudian sinergi saluran. Nah, di sini mengelola saluran distribusi secara langsung memberikan kendali penuh, pengalaman pelanggan, dan kualitas produk. Jadi dia menjamin semua atau bisa dibilang jangan sampai barang tersebut ketika kita handle semua itu rusak. Makanya kalau kita pakai menggunakan ekspedisi yang umum kita pakai itu biasanya ada klaim, ada form klaim kerusakan. Betul? Betul. Nah, terus juga keunggulannya apa? Karena kita atur semua, kita bisa kontrol, kita bisa cek di mana kerusakannya, kemudian juga kita bisa cari di mana lokasi barang tersebut kalau memang pending atau belum diterima oleh konsumen. Ada yang pernah menggunakan jasa pelayanan tersebut seperti klaim kerusakan barang? Pernah, Pak? Pernah. Oke. Untuk klaim tersebut kira-kira berapa lama prosesnya? Prosesnya tuh kira-kira seminggu ya, Pak? 1 minggu. Oke. Lalu juga harus isi form segala macam kan? Iya, Betul? Pak. Harus. Nah, karena itu memang nanti akan menjadi penilaian tim operasional di lapangan ini menjalankan SOP atau enggak. Itu salah satu penilaian atau salah satu controlling mereka terhadap distribusi barangnya ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik kita lanjut. Untuk di tren dan inovasi dalam distribusi ini, pertama omnichannel, ya. Ini yang sering kita lihat itu seperti Alfamart atau Indomart. Dan bahkan mereka udah punya aplikasi sendiri, ya. Yang lebih unik lagi apa? Bahkan mereka udah juga menyediakan, kalau Anda lihat di salah satu retailer tadi, kalau di depannya ada sepeda atau ada motor, ya. Nah, itu bisa dikirimin juga sama mereka, ya. Bahkan yang paling unik lagi di salah satu daerah di Jakarta, nah penjual dia datang, dia udah pakai, misalkan dia jualan dari marketplace, dia datang, nanti ada kayak semacam locker, ya, taruh barangnya di situ, nanti dia otomatis, kemudian si pembelinya datang, nah dia udah punya kode untuk ngebuka locker tersebut. Itu udah ada di daerah Jakarta Utara, daerah Kelapa Gading, ya. Jadi lebih adaptasi digitalnya itu udah mulai berjalan, ya, omnichannel ini. Kemudian juga teknologi logistik canggih. Nah, kayak gini manajemen gudang otomatis. Jadi semuanya serba robot. Udah nggak ada lagi yang pakai tenaga manusia. Ya, salah satunya seperti Amazon. Ya, kalau Anda pernah lihat videonya di YouTube, ya, itu operasional Amazon itu seperti apa? Semua serba robot. Bahkan untuk masukin barang ke raknya aja untuk penyimpanan atau untuk inventory, itu mereka pakai udah sistem
otomatis scan, nanti dia akan masuk langsung ke rak yang kosong. Ya, tapi sesuai juga, disesuaikan juga. Ini barang tipe apa nih? Kan nggak mungkin beras masuk ke bagian mesin cuci, nggak mungkin kan? Ya. Terus juga pengiriman cepat dan gratis. Nah, perusahaan juga di sini memberikan inovasi. Bahkan Amazon ataupun Alibaba tersebut udah mulai menggunakan drone. Tapi belum sepenuhnya berjalan, ya. Apalagi kalau di Indonesia. Ya, ini mohon maaf, saya bukan apa-apa. Di Indonesia ketika ada hal yang aneh sedikit langsung jiwanya tergerak. Ya. Kayak misalkan dia ngeliat drone, ini drone punya siapa? Tiba-tiba dilempar jaring. Padahal itu ada paketnya tuh. Ya, gitu. Nah itu belum lagi apa? Traffic atau lalu lintas. Kita udah ngerancang nih, perusahaan ngerancang. Oh ini nanti jalurnya lewat begini-begini. Dari Google Map udah oke, 10 menit, 20 menit. Realita di lapangan kan enggak. Ntar ada anak kecil lari ke tengah jalan. Belum lagi nanti ibu-ibu berhenti di tengah jalan pula sambil ngobrol. Ya, akhirnya apa yang tadinya 10 menit jadi bisa sampai 20 menit. Ya. Belum lagi nanti apa? Salah satunya yang banyak ininya premannya. Ya. Walaupun dia cuma kita ngasih 1.000, 2.000 atau 5.000 perak cuma berapa sekian detik. Tapi kalau misalkan ada 10 deret udah 10 detik hilang. Ya. Itu mengurangi apa? Pengiriman cepat. Ya. Ujung-ujungannya apa? Nanti takutnya sih diklaim juga. Bahkan ada satu perusahaan yang udah bilangnya gratis, tapi realitanya masih ditagih. Itu. Ini yang harus apa? Yang harus Anda ketahui realita di lapangannya. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita coba bahas tentang kasus yang belum lama ini, yaitu Wardah Kosmetik. Ya, ini baru terjadi tahun lalu, di tahun 2025. Nah, di sini Wardah kita udah tahu kan, Wardah itu apa? Terutama yang cewek nih. Ada yang pakai produk Wardahnya? Yang cewek ada? Atau mungkin pernah beli 1 kali, 2 kali. Nah, kendalanya di sini, ya, stoknya nggak merata. Yang berarti apa? Pengirimannya juga nanti bermasalah. Ya. Terus juga pengiriman lambat di luar Jawa. Betul, di sini masih ada kendala, terutama untuk wilayah Indonesia Timur. Mereka digabungkan dulu semua, baru ketika udah memenuhi kuota baru diberangkatkan atau baru dikirim. Ya, bahkan bisa sampai ada yang 21 hari kerja untuk wilayah Indonesia Timur. Ya, kalau Indonesia Tengah masih bisa dikejar, ya, tapi belum ada same day service. Tapi kalau Indonesia Barat itu udah bisa same day service. Tingkat kepuasan terhadap distribusinya di bawah target. Mereka target 85%, ya. Terus juga biayanya bisa membengkak 18% dari total biaya operasional. Nah, di sini Wardah ini ceritanya membutuhkan solusi yang efektif untuk distribusinya mereka. Nah, saya akan jelaskan selanjutnya. Memilih strategi yang terbaik. Strategi apa nih yang mereka harus pakai, ya, untuk memenuhi atau untuk mendapatkan atau untuk mengimplementasikan omnichannel distribution secara penuh. Yang berarti antara offline dan online ini harus terintegrasi, ya. Nah, saya akan coba Anda diskusi dulu, atau mungkin ada yang bisa menjawab permasalahan apa, ya, permasalahan yang tepat untuk kelima masalah ini. Kalau ada,
Boleh, silakan langsung jawab. Saya menjawab dari kelompok 1, yaitu masalah utama wadah ada pengelolaan barang saluran distribusi. Solusi terbaiknya adalah mengintegrasikan seluruh saluran melalui strategi omni channel, perbaiki shipment stok dan logistik, menyeleksi distributor serta menggunakan teknologi digital. Mantap sekali kelompok 1, terima kasih atas jawabannya. Ada kelompok lain yang bisa menambahkan? Ya, atau ada yang menjawab? 3, 2, 1, share. Saya Pak dari kelompok 2, Ya. yaitu saya identifikasi ini resikonya ada di kelebihannya ada di ini Pak. Yang mana omnichannel ini di tokonya ada offline online, jadi luas pasarnya. Nah, kekurangannya ini stoknya, yang dimana daerah-daerah yang jauh nih stoknya dikit, nggak sebanyak yang ada di Pulau Jawa gitu Pak. Terus solusinya yang kita kasih mungkin daripada toko-toko offline ini jadi gudang-gudang kecil buat online, sehingga dia juga bisa buat kirim online. Terus ada lagi solusinya yang kedua, yaitu dengan kerjasama sama toko-toko kosmetik offline yang bukan punya Wardah, tapi kita naruh di situ yang basic-basic aja, jadi ada stoknya gitu Pak. Baik, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Ya, untuk selanjutnya mungkin di sini kelompok lain boleh tuliskan hasil analisanya untuk pertemuan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan coba bahas ya, karena ini juga akan ada mungkin bagian kedua ya, akan ada bagian kedua. Nah, minggu depan kita akan coba bahas dari kelompok lain ya, seperti apa analisanya, dan juga jangan lupa nanti di absen ya, udah ini kita udah pakai absen online ya. Terus juga dibuatnya dalam format PDF, diupload juga di sistem kampus kita. Seperti itu. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan ini, ada yang mau bertanya dulu? Boleh, kalau ada mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita tutup perkuliahan pertemuan 7 ini. Kita akan lanjutkan untuk perkuliahan selanjutnya minggu depan ya. Sekalian kita bahas analisa dari kelompok lain. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yang dapat saya sampaikan. Saya berharap proses pembelajaran yang saya sampaikan dan saya laksanakan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif, serta mampu menghubungkan konsep-konsep manajemen pemasaran dengan praktik nyata di industri jasa pengiriman. Semoga pembelajaran ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang berprofesional, integritas, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen tahun 2026 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti proses sertifikasi dosen melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Jakarta atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.